Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini servisnya sebuah jam sholat ya, atau jam digital masjid, jam waktu sholat atau jam jadwal sholat di masjid atau masjid di Pokoh Wonogiri. Ini kerusakannya error teman ya, atau kerusakannya itu error blinking seperti ini ya, error blink, errornya angkanya atau displaynya kedip-kedip ya. Lihat 7 segmennya ya, lihat semua 7 segmen atau display 7 segmennya semua kedip-kedip atau blinking ya, kayak getar-getar gitu ya, kayak bergetar-getar terus, dan dia lari-lari gitu ya. Jadi kayak dari sana, dari ujung, dari waktu jadwal sholat isya sampai ke yang jam ini tuh gerak-gerak terus, nggak mau diam. Dan ada ini ya, itu di bawah itu ada yang mati, kayak ada yang mati gitu ya. Jadi nggak normal, errornya seperti itu teman ya. Gerak-gerak sendiri, nggak mau tenang. Terus ini kalendernya juga itu ngeblank, error ya. Ini udah tak ganti PSU atau power supply baru, tapi tetap sama aja ya teman ya. Lihat, ini udah saya bongkar. Dan ini tadi lampunya juga rusak teman ya. Lampunya ini lampunya dia pakai lampu TL ya, lampu neon yang panjang. Lampu neon panjang ini masih versi lamanya. Ini kata beliaunya itu jam sholat atau jamnya itu keluaran tahun 2012 ya. Jadi masih jadul, masih teknologinya masih belum modern seperti ini ya. Jadi ini pakai AT berapa ini ya? Kontrolernya ini masih pakai AT89S52 24PU. Ini masih besar banget mikrokontrolernya ya. Biasanya kan pakai Atmega 8 atau Atmega 328. Jadi untuk pencahayaannya biasanya kan ada latar belakang ya, atau backlightnya yang nyala di sini, di background masjid, gambar masjid ini ya. Nah, itu dia mati ini lampu neonnya. Nanti kita ganti yang LED aja biar lebih hemat juga. Terus ini udah saya ganti teman ya, udah saya ganti PSU atau power supply eksternal, tapi tetap sama aja, masih kedip-kedip ya, masih ngeblink atau masih error seperti itu. Ini yang aslinya dia pakai trafo konvensional atau trafo kotak ya, trafo biasa. Ini 2 ampere. Terus di sini ada 2 jalur output teman ya, 2 jalur yang diambil dari outputnya trafo. Ini 9 volt CT sama 15 volt CT. Jadi dia dibagi jadi 2 jalur, tapi sama untuk groundnya dijadikan satu di 1 CT. Ini masuk ke sini, jadi pembaginya itu yang satu yang 15 volt CT itu masuk ke sini. Ini ada dioda penyiar ya, dioda half break, setengah jembatan, dan 2 elko. Jadi yang 2 jalur tadi 9 volt CT dan 15 volt disearahkan di sini dan di filter oleh elko dan dioda, di filter dan dioda disearahkan. Yang 15 volt CT atau outputnya itu 12 voltan ya, itu untuk menyalakan minimum sistemnya atau menyalakan mikrokontrolernya ya. Ini menyalakan minimum sistem, menyalakan alarm buzzer, sama ini ya teman ya, modul backupnya atau apa lupa namanya itu, baterai CMOS-nya. Ini di step down 5 volt, ada IC regulator 7805 di sini tuh ya. Ini untuk step down. Terus ini ada elko. Ini elko untuk filter tegangan 5 volt DC-nya. Untuk 5 volt masih normal kalau dicek teman ya. 5 volt masih normal. Tapi yang enggak normal tuh yang tegangan sebelahnya teman ya. Jadi yang tegangan yang satunya yang dari 9 volt CT masuk ke dioda dan elko itu ketemunya tegangannya harusnya di atas 9 volt ya, tapi ngedropnya sampai 6,8 volt. Ini saya cerita aja ya, karena udah tak utek-utek gini. Terus singkat cerita, tegangan di 9 volt CT yang untuk displaynya, untuk modul 7 segmen ya. Ini yang kalender, sebelah sini kalender. Jadi dia yang 6 volt. Terus di sini ada ini ya, 7806 L7806 untuk 6 volt. Ini udah saya cabut karena udah saya ganti regulator eksternal, PSU eksternal maksudnya, power supply eksternal.
tapi tetap sama aja, belum bisa ya. Di 6 volt untuk menghidupkan 7 segmennya, display dari kalender, jam, terus yang bawah tuh jadwal sholatnya ya, imsak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya. Jadi yang 6 voltnya yang tegangan bermasalah. Untuk yang 5 voltnya untuk minimum sistemnya masih oke-oke aja. Dan ini LED-nya juga udah kerja. Jadi LED berkedip di sini itu menandakan bahwa minimum sistemnya atau microcontroller itu bekerja normal. Cuma yang nggak normal itu tegangan di display atau di 7 segmennya. Nah ini udah saya tambahkan step down teman ya. Step down ke 6 volt. 6 volt murni, bener-bener 6 volt murni ya, 6 volt. Jadi nggak pakai 7806 ini, cuma setengah ampere biasanya maksimal. Ini kan bisa sampai 3 ampere ya maksimal pakai step down. Dan udah tak pasang ini inputnya dari 12 volt. Saya step down, masukkan ke sini ke 7 segmen, tapi tetap sama aja. Tampilan displaynya masih berkedip-kedip atau masih bergetar-getar seperti ini. Oke ya, jadi setelah saya cek itu ternyata yang bermasalah itu bagian bawah ya, bagian sini. Ini minimum sistemnya, ini step downnya tadi. Oke, bentar. Oke, yang bermasalah itu bagian bawah teman ternyata. Bagian ke ini. Konsep bahaya lur gitu. Bagian ke bawah. Jadi yang bagian tuh 7 segmen atau display jadwal sholatnya itu yang bermasalah ternyata yang jalur bawah teman. Ini jalur atas. Jalur atas itu kalender dan jam atau ikomahnya. Tapi yang bawah tuh ternyata bermasalah. Ini coba saya cabut yang VCC ke bawah teman ya. Ini 5 volt, ini ada 2 kabel ke bawah teman ya. 2 kabel ke rangkaian yang ada di sini, PCB yang jadwal sholat. Nah teman udah tak jabut ini ya yang ke bawah. Nih udah tak jabut. Untuk jalur 5 volt atau VCC input tegangan ke modul bawah atau ke PCB 7 segmen yang jadwal sholatnya, yang jalur bawah udah tak jabut. Dan ini hasilnya. Jamnya udah tenang ya, untuk yang jam dan iqomah ini udah tenang, udah berfungsi normal ya, udah nggak geter-geter lagi. Terus ini kalender juga udah oke, udah normal, udah nggak geter-geter, udah nggak gerak-gerak. Cuman yang bermasalah yang bawah itu ya, itu mati karena tadi tak jabut itu ya. Saya jabut jalur 5 volt atau VCC untuk input tegangannya, tegangan utama 5 volt ke bawah tak jabut. Jadi yang bermasalah itu bagian bawahnya teman ternyata, yang menyebabkan semua display jadi bergetar atau kedip-kedip itu karena ada short atau ada yang bermasalah di jalur bawah itu ya. Jalur bawah di sini, nanti kita buka dulu ya. Ini di skrup. Nanti saya buka dulu terus kita cek. Nah, oke teman, ini udah selesai saya servis ya, udah selesai. Akhirnya ketemu kerusakannya itu ada di power supply dan di IC drivernya ya. Ini IC drivernya. Dia pakai ULN 2803 APG. Kelihatan di sini. Tahu ya? Nah, ini kelihatan. IC-nya kelihatan di sini. ULN 2803 APG ya. Toshiba ini saya ganti. Nah, semua kemarin agak mencurigakan di sini ya. Nah, ini teman. Udah tak ganti ya. Ini IC drivernya. IC driver dari output Atmega-nya ya, dari output microcontrollernya. Di sini yang kayak hitam-hitam ya, hitam-hitam garis ini dia resistor ya. Resistor yang berjejer atau berderet. Ini A103G. A103 berarti 10 kilo ya, ada 7 resistor di situ. Ini dia yang ini. Itu resistor yang hitam-hitam, ini resistor yang berjejer. Bisa diganti pakai resistor biasa, tapi ini kan simple ya. Terus ini kemarin saya ganti elko-nya ya. Ini elko-nya sempat saya ganti. Nah, udah tak ganti teman. Ini 2 elko saya tambahkan karena yang sebelumnya itu cuma ada 1 elko untuk satu bagian saja. Maksudnya kan itu ada 2 jalur ya, jalur untuk minimum system atau untuk microcontroller dan jalur untuk tegangan display 7 segmennya.
Nah, ini saya tambahkan ada 4 elko dan 1 elko besar. Yang ini, yang elko warna oranye ini 470 25 volt. Ini output dari trafo diambil 15 volt CT teman ya. Masuk ke sini untuk menghidupkan si microcontroller atau minimum sistemnya. Di microcontrollernya menggunakan 5 volt, di sini pakai L7805. Ini tegangan masih normal teman ya. Nanti kita cek bareng-bareng outputnya. Terus yang satu tegangan 12 voltnya dibutuhkan untuk jalur drivernya teman. Jalur driver ini WLAN 2803 dan si resistor 103 ini dia butuh 12 volt juga. Sama untuk lampu di sini ya, lampu ikomah itu. Ini ada transistor saklar untuk saklar ikomah itu ya, lampu tulisannya ikomah. Ini saya tambahkan elko lagi di regulator N7806 atau outputnya ini 6 volt. Ini masih normal IC-nya, kemarin saya kira rusak tapi masih normal, dan saya tambahkan elko lagi 2200 mikrofarad 16 volt. Terus ya udah itu aja ya. Untuk trafonya masih menggunakan trafo yang aslinya atau trafo konvensional ya. Jadi nggak jadi saya ganti pakai trafo switching atau SMPS atau adaptor jaring itu ya, PSU jaring, karena si trafo masih oke. Dan ternyata cuma rusak ini elko dan IC driver. Ini yang oranye untuk minus sistem 12 volt dan 5 volt. Yang sebelah sini ada 2. Ini untuk tegangan 6 voltnya ini ya, supply input regulator 7806 6 volt. Ini outputnya diambil dari trafo 9 volt. Kemarin udah tak jelaskan ya, ini udah beda hari. Ini yang elko besar itu untuk tegangan 12 voltnya saya tambahkan biar lebih stabil, karena mengingat sistemnya masih menggunakan trafo kotak atau trafo konvensional bukan SMPS, jadi perlu banyak elko biar lebih stabil untuk stabil tegangannya. Dan ini untuk jalur 6 volt dia udah tak rapikan lagi ya, udah saya rapikan lagi 6 volt dia masuk ke sini. Ini PCB 7 segment untuk kalender, yang jam di sini ya, jam dan ikomah ada di belakang triplek ini. Terus yang ini kemarin udah tak buka, lupa nggak saya videokan ya. Jadi yang bermasalah bukan bagian PCB bawah yang jadwal sholatnya atau jadwal sholat ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya dan imsak. Itu ternyata PCB bawah, saya kira kemarin ada IC yang rusak, itu ternyata enggak. Jadi rusaknya ternyata dari sini, dari minimum sistemnya, drivernya bermasalah dan si tegangan ngedrop. Oke, kita cek dulu sebelum lihat hasilnya teman. Ini kita cek dulu untuk tegangan 5 volt untuk minimum sistem atau microcontrollernya. 5 volt kita cek dulu. Ini taruh di mana ya, sini dulu ya. Nah, di ground. Terus kita cek untuk 5 volt di kaki nomor 3 7805 ini. Ini copot ini. Bentar. Nah, ini 5 volt teman ya, 4,937 atau 5 volt stabil. Ini yang 12 volt di sini. Ini yang 12 volt terukur 14,4. Oke, normal teman ya. Nah, di sini output dari dioda penyearah. Sini dia ada dioda lagi sebagai pengaman juga teman ya. Pengaman kalau terbalik, dia ada dioda juga di sini untuk pengaman dan penyearah tambahan. Saya copot ini kan. Oke, terukur 13 volt. Kemarin saya ukur di sini cuma 10 volt ya. Jadi kemarin pas lampunya display segmennya itu bergetar-getar atau lari-lari gitu ya. Itu karena tegangan 12 volt yang ngedrop. Kemarin terukur cuma 10 volt, sekarang udah 13,8. Jadi udah cukup untuk suplai tegangannya ke driver ini ya, driver output 7 segmentnya. Terus yang untuk tegangan 6 volt ke regulator di sini outputnya elko ya. Ini terbaca 6,7 atau 6,8 volt. Ini inputnya, input IC, dan sekarang kita cek untuk yang ke IC-nya atau output IC-nya temen ya. Duh, ini copot ini. Ini output IC-nya di kaki nomor 3 L7806.
Ini malah terbaca cuma 4,9, tapi nggak apa-apa karena terbebani display ya, 7 segmen. Dan sekarang kita lihat hasilnya. Jreng. Oh iya, ini udah tak ganti temen ya. Ini neonnya yang awalnya ini pakai seperti ini temen ya. Yang awalnya pakai neon TL seperti ini. Lihat. Nah, ini pakai seperti ini awalnya. Masih pakai lampu yang bulat itu, neon. Ini sekarang saya ganti pakai neon LED ya, atau neon yang bentuknya LED dan lebih hemat energi juga. Lihat hasilnya, jreng, sudah normal dan tampilannya udah nggak bergetar-getar lagi ya. Ini ya, tampilan dari display atau 7 segmennya, display jamnya itu juga udah nggak lari-lari atau udah nggak bergetar-getar lagi, udah normal. Yang jadwal sholat ya kemarin tuh lari-lari atau ngebling ya, kedip-kedip seperti itu. Ini udah normal, sip. Nanti ini juga sudah saya coba, saya tunggu sampai jatuh waktu sholatnya ya, dan dia udah bunyi juga, udah bunyi alarm atau bunyi buzzernya. Terus ketika nunggu waktu komat atau waktu iqomah, dia juga udah hitung mundur. Untuk waktu komatnya dia sekitar 9 menit menuju waktu iqomah. Jadi kalau iqomah setelah dia masuk waktu sholat, misalkan waktu sholat asar atau maghrib ya, itu 17.50. Jadi kalau udah nyampe ke jamnya itu langsung bunyi dia, buzzernya bunyi pip 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 sekitar 3-4 kali, lama ya. Terus setelah itu iqomahnya bunyi, ini kedip-kedip bunyi sekali, langsung bunyi, langsung iqomahnya nyala, ini lampu iqomahnya ini. Jadi terulang begitu terus, dan ini udah sip, normal lah, tinggal nutup nanti, sip. Oke, sekian dulu apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.